Dunia nulis apa aku Mbak Arab pengen zaman now. Iya. Nulis apa, Pak? Oh iya, sip, haus. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ari ini lama ndak muncul nih. Semesta banget nih. Semesta banget Ari bisa muncul. Semesta banget nih. Anak zaman gini ya. Lagunya siapa yang ngomong semesta banget nih? Semesta banget deh. Sama Vicky. Kok Ari bisa muncul di kampus nih? Semesta banget. Kalau direncanakan ndak bakal kejadian. Nah, kenapa Ari ini selama ini kok begitu ngangenkan gitu? Saya teramat kangen dengan Ari ini karena hobinya sama. Dulu suka nulis dia. Nggak tahu kalau sekarang nulis apa, sudah nggak nulis apa masih ya. Nah, ngomong soal nulis, perkembangan minat menulis generasi now ini janjane piye ya? Generasi Ari dulu ya, karena Ari kan jarang nang lain. Jarang, Mbak. Iya, Pak. Sepanjang pengamatan Ari gimana? Zaman now. Biasanya ini kesulitannya justru kalau ketika sudah nyaman di satu bidangnya itu. Kalau nggak tahu nyebutnya apa, mungkin passionnya di sastra nulis itu, nanti justru kendalanya ketika untuk bisa konsisten itu yang justru yang sulit itu. Kalau menggali minatnya di mana itu, anak-anak sekarang itu termasuk saya itu justru nggak terlalu sulit. Yang sulit itu yang supaya konsisten nulis terus itu yang jadi PR buat banyak orang termasuk saya juga itu. Dan nggak tahu sekarang ini kalau ke sastra ini nggak terlalu ini Pak Bidin, aku justru mungkin penat atau apa ya, ke bola kok jadi ke situ, jadi ke bola. Tapi mungkin bisa di compare juga kalau menulis tapi genrenya dari segi sepak bola. Oke. Jadi menurut pengamatan Ari yang sebenarnya menurut saya penulis ya, dan memang sangat-sangat amat layak ya dikatakan penulis, karena dulu saya sempat mengikuti beberapa tulisannya yang menurut saya Yahud. Semesta banget Yahudi. Nah, ya semacam itu yang digambarkan Arif, bahwa untuk memunculkan minat itu anak-anak generasi now ini ya relatif mudah lah, karena memang fasilitas dan media untuk itu banyak sekali sekarang. Cuman justru konsistensi untuk menjaga agar konsisten, istiqomah, tetap nulis terus dari waktu ke waktu ini yang menurut Ari sulit untuk diciptakan generasi semacam ini. Nah, saya ingin ke Mbak Ais ya. Mbak Ais, apakah masih suka ini penyair? Semesta banget ini kita kedatangan penyair. Mbak Ais, silakan. Perkembangan ini anak-anak muda dalam syair. Zaman now. Kalau kayak gitu saya kurang tahu ya. Tapi kalau menurut saya penyair sekarang sudah bagus-bagus ya, apalagi yang saya lihat di komunitas saya sendiri, komunitas penyair atau sastra di komunitas Rumah Kata namanya. Nah, di Rumah Kata ini hebat, orang-orangnya dari berbagai kota dan kalangan masing-masing. Mereka di sana memperkenalkan mengenai sastra atau puisi, haiku, sajak, juga apalagi ya begitulah. Dan mereka juga memperkenalkan kayak cara gimana kita menulis puisi yang baik itu seperti apa agar pembacanya ini lebih menarik untuk membacanya kembali. Itu sih Sejauh yang Mbak Ais tahu di komunitas Rumah Kata itu
rata-rata usia berapa sampai berapa boleh tahu Mas? Usianya dari mungkin yang saya lihat 20 enggak? 19 sih, 19 sampai 35-an lah. Oke, berarti termasuk ini bukan generasi remaja lagi, sudah agak-agak ini tanggung ya. Jadi mungkin ya remaja ke arah dewasa. Jadi Banyaknya remaja. remaja yang lebih banyak ya. Oke. Jadi dari gambaran rumah kata itu saja kita sudah bisa memperoleh kesimpulan sementara bahwa dunia tulis menulis terutama di sastra ini nampaknya tidak lekang oleh waktu, meskipun kelihatannya hilang, tetapi di beberapa titik justru ada gairah di sana. Nah, ngomong soal gairah ini kan tergantung kondisi situasi lingkungan yang membentuknya. Nah, ngomong situasi lingkungan yang membentuk, saya ingin ke Asep. Asep selaku orang-orang Orkem, memungkinkan tidak Orkem itu menjadi semacam media atau lingkungan yang bisa membentuk seseorang bisa minat pada dunia tulis menulis, tidak harus sastra. Silakan. Menanggapi pertanyaan dari Dewan Kira. Gus ya. Gusnya siapa kak? Saya nggak paham. Gusmu. Kon Gus Dur kan? Gus Dur jilid 2. Gus Din. Iya. Apakah di Orkem itu bisa mengasah kemampuan minat dan bakatnya teman-teman untuk mengasah ke bidang sastra? Menurut pribadi saya itu bisa, tergantung dari bakat yang dipendam oleh pribadinya sendiri. Apakah itu bisa diimplementasikan pada bidang Orkem ataupun bisa ditularkan oleh teman-teman se-Orkem. Nah, itu tinggal nanti kita mewadahi itu seperti apa. Contoh seperti halnya di himpunan ya, salah satu himpunan di jurusan yang ada di FISIP itu sudah menggalakkan yang namanya galang galang kata di blogspotnya. Di situ mereka mengumpulkan seluruh karangan-karangan atau kata-kata yang dibuat oleh teman-teman yang ada di himpunan, dan itu dipublikasikan biar mereka bisa dikenal siapa yang membuat puisi itu, siapa yang membuat cerpen itu, dan di lain sisi itu seseorang juga bisa mengimplementasikan bakatnya di bidang sastra. Jadi bakat minat yang itu mengarahnya ke seni itu bagi kami yang di Orkem itu tidak ada kendala. Kita tidak membatasi Orkem FISIP ya, jurusan FISIP itu teman-temannya ngarahnya ke seni. Malah lebih baik teman-teman di FISIP itu pokoknya banyak keragaman yang ada di situ, biar nanti ada warna tersendiri yang tercipta. Toh nanti kalau misalkan ada sebuah acara ya yang mengisi ya ada teman-teman Orkem sendiri, kita tidak perlu menyewa dari siapa atau siapa. Kita bisa mengajak teman-teman yang pinter dalam minat bersastra atau minat dalam bidang apapun, terserah mereka. Yaitu yang di Orkem. Mungkin ada pertanyaan lain. Terima kasih. Jadi menurut Asep, justru Orkem adalah media yang sangat potensial untuk digunakan ajang minat ataupun bakat tulis menulis. Dan memang dunia mahasiswa ini adalah dunia yang harusnya punya kultur, punya tradisi. Tradisi akademi tidak hanya berkata-kata tetapi juga menulis. Nah, ternyata itu sangat matching ya, sangat bergayung bersambut. Saya ingin ke Mas Bagus nih, karena Mas Bagus ini juga aktivis Forum Mapelar, forum diskusi mahasiswa penalaran, yang di sana juga merupakan rimba belantara kata. Nah, cuman persoalannya saya tidak tahu apakah kata ini diucapkan atau ditulis. Silahkan Mas Bagus. Mungkin mengikuti perkembangan zaman juga. Kalau memang dulu memang kemampuan penulis itu dibentuk untuk merangkai tulisan untuk dibaca khalayak, untuk mempengaruhi khalayak umum. Dan sekarang lebih ke
condong gambar dengan caption. Jadi ya kayak meme, kayak komik, terus apa ya, tulisannya tapi yang ada gambarnya. Jadi nggak hanya tulisan saja, tapi karena sekarang juga era digital, era dimana anak-anak generasi sekarang lebih menyukai yang visual, yang gambar. Jadi mungkin sesuatu yang tulisan itu akhirnya lebih ditinggalkan, lebih ke mengarah ke visual itu saja. Jadi visual yang diberi tulisan atau sekarang bahasanya caption, dan itu pun nggak terlalu panjang sih tulisannya, hanya beberapa baris atau beberapa kutipan, kemudian kasih gambar, kemudian diposting di media sosial. Di UKM sendiri tetap kita mengembangkan karya tulis, entah itu karya tulis ilmiah, entah itu dalam bentuk buletin berita, dan juga kita juga itu tadi untuk membuat gambar dengan caption juga. Oh ya, ada situasi yang menarik, ada pergeseran. Tadi sudah dicoba diungkap oleh Bagus ya. Jadi zaman now ini bisa juga menandai pergeseran dari tradisi teks ke arah tradisi multimedia. Nah, barangkali karena dukungan teknologi multimedia yang sangat revolusioner dan akselerasinya super cepat semacam itu nampaknya berimbas pada minat bahkan bakat seseorang untuk mengubah yang seharusnya dia barangkali secara talenta dia punya bakat untuk menulis, tetapi karena terpengaruh oleh teknologi atau perkembangan media-media itu akhirnya potensi tadi menjadi terpendam. Yang muncul justru adalah ikutan. Jadi ini sekaligus menandai zaman follower. Jadi banyak follower yang karena larut dalam selera massal, selera pop, sehingga orang yang punya talenta menulis pun akhirnya meninggalkan bakatnya itu dan beralih kepada pembuatan emoticon, pembuatan meme, atau pembuatan caption yang kalau ditelisik dari wilayah psikis itu sebenarnya mengurangi pemberdayaan kognisi, daya permenungan, daya kontemplasi, daya nalar analisis ini menjadi tidak bisa menajam karena adanya pergeseran hal semacam itu. Nah, ini pergeseran yang menurut kita harus dicermati. Cuman masalahnya ini mencermati ini dengan menangis atau dengan kebahagiaan, gembira karena kita telah merdeka dari penjara tradisi teks dan masuk ke sebuah zaman di mana multimedia lebih menjanjikan di sana. Saya ingin ke Mas Ari, nanti mungkin disambung Mbak Ais. Silakan Mas Ari. Perlu ditangisi apa justru ketawa gitu? Kalau aku ketawa. Apa ya? Ya itu ya mungkin. Iya itu juga teknologi tadi ya bisa akhirnya pelan-pelan menggiring selera anak-anak teman ini ke akhirnya lebih menyukai hal-hal yang visual daripada yang teks tadi. Iya. Masih sebatas itu. Mbak Ais kayaknya. Iya. Bentar, skip. Ya, Mas Bagus. Tangisi atau bagian? Kan fenomena itu Bagus tadi yang membawa ya, yang justru memotret
zaman now itu atas minat pada menulis itu justru yang mendahului bisa memotret itu dari Badus. Nah, saya hanya melanjutkan saja bahwa ini sebuah situasi yang layak untuk dicermati. Persoalannya kita mencermati ini dengan menangis apa dengan happy kan gitu. Bagi men zaman old seperti saya ini, saya layak menangis. Kenapa? Karena saya akan kehilangan sebuah suasana kebatinan yang dulu pernah saya nikmati ketika membaca cerpen, membaca puisi, membaca sastra liris. Ini bakal hilang. Belum ngomong epos, legenda, hikayat, dongeng, ini roman dan seterusnya, ini bakal hilang karena orang tidak lagi memproduksikan gagasannya dengan cara menulis sastra, tetapi produksi gagasannya disimplifikasi atau disederhanakan dengan visual. Nah, tetapi bagi anak-anak yang kategori kids zaman now, barangkali kita harus happy, kita harus gembira karena kita telah merdeka dari keterbatasan. Karena teks itu sebenarnya keterbatasan yang membuat orang untuk kontemplatif, menalar. Nah, menuju ke arah kebebasan, bebas dari penjara teks, tetapi bebasnya mengarah pada sebuah situasi orang dikerdilkan cara bernalar, kontemplasinya juga dikerdilkan. Ini mereka tidak mau tahu, yang jelas mereka happy. Nah, kenapa saya menyimpulkan mereka happy ke zaman now itu? Ya, saya menyimpulkan dari tulisan-tulisan mereka yang tidak banyak, dan rata-rata generasi now itu ketika membuat gagasan itu memang lebih menyukai membuat representasi berupa visual ketimbang teks. Teksnya sedikit sekali. Artinya apa? Ini menyimpulkan bahwa generasi now ini memang suka yang seperti itu. Apalagi komunikasi ya. Di dalam komunikasi itu semakin digital, maka semakin harus ringkas, semakin harus gampang dicerna, semakin harus gampang iseko masuk keluar ini harus mudah. Kenapa? Karena semakin digital teknologi itu semakin lalu lintasnya luar biasa. Jadi yang namanya traffic di dunia informasi itu luar biasa sekali, sehingga ketika sebuah tulisan itu dibuat panjang akan dilewati oleh para pengakses itu. Nah, ini yang tidak dimau oleh zaman now itu. Akhirnya mereka mengubah style dalam memproduksi gagasan itu dengan cara visual ketimbang teks. Lah kok boleh aku sing jabarne iki piye? Ayo, bagus. Bagus lagi. Bagus apa saya baca? Bagus lagi. Iya. Ya, menambahkan Pak Didin, ya memang kalau dilihat dari zaman now secara mendalami makna sebuah kata memang kurang dihayati mungkin karena tadi yang industrialisasi, karena digitalisasi yang menuntut kita cepat-cepat, akhirnya Mexico itu tadi. Kemudian juga mungkin lebih ke variatif imajinasi individu itu. Jadi ketika fenomena itu sudah disajikan lewat visual, lewat gambar, jadi seolah tidak perlu lagi ditransfer ke dalam bentuk kata-kata atau simbol-simbol lain. Ketika kita melihat gambar pohon, ya kemudian disajikan secara realita pohon, kemudian di dalam bentuk digital mungkin foto gambar pohon, ya udah kita menyimpulkan ya udah itu pohon itu aja. Tapi kalau kita realitasnya pohon, kemudian kita tulis dalam kata, dalam tulisan
pohon, POHON. Mungkin kita punya imajinasi yang berbeda-beda setiap manusia. Mungkin kalau saya pohon, gambarannya pohon beringin. Kalau Mas Asep membaca pohon, mungkin gambarnya pohon apel atau pohon yang lain. Mungkin itu sih kedalaman makna sama imajinasi seseorang dalam membaca. Oke, sekarang saya beralih ke keindahan atau estetika. Artinya ada perubahan juga selera estetika dari generasi yang satu ke generasi yang lain. Kalau zaman saya estetika sebuah tulisan itu ya ketika tulisan itu saya baca, saya hayati, bahkan sampai saya bisa menangis. Nah, ini estetis. Tapi kemudian media massa mulai datang, ada radio, lalu ada televisi, lalu bioskop. Estetikanya berubah dari estetika memfantasi atau memvisualisasikan di dalam benak, berpindah ke arah visualisasi yang telah disajikan, sudah digambarkan melalui TV atau bioskop. Nah, hari ini bergeser lagi bentuk estetikanya kids zaman now ini. Tapi kan saya tidak tahu, saya nggak ngerti ya anak-anak zaman now ini gimana. Mbak Ais barangkali bisa tahu estetikanya anak-anak sekarang sebenarnya gimana sih? Kalau menurut saya sendiri sih mereka lebih suka hal yang simple, cepat dan efisien sih Pak. Karena kalau seandainya hal-hal yang ribet itu menyangkut hidup mereka, itu menurut mereka harus cepat-cepat dijauhi lah. Karena contohnya sendiri mereka menyerna soal atau materi yang dicerna oleh dosen gitu, buru-buru tanya dulu ke temennya, belum dicerna dulu baru mereka persepsikan. Nah, dari situlah bisa kita lihat Pak, anak-anak zaman sekarang lebih cenderung nggak dibaca dulu, benar-benar dipahami dulu baru tanya. Jadi lebih suka tanya dulu daripada membaca hal tersebut yang begitu panjang dan ribet kayak gitu Pak. Jadi lebih efisien gitulah yang mereka suka. Oke, berarti Mbak Ais mencoba menyisir ya. Generasi sekarang ini generasi yang simple, generasi instan, generasi yang efisien, tidak ribet dan tidak mau ada masalah. Iya. Kalau ciri-ciri generasi zaman now seperti itu, maka kita cari ujungnya sekarang. Lalu ujungnya ilmu pengetahuan nanti bakal kemana, menjadi apa? Ujung peradaban bakal kemana, menjadi apa? Ini juga harus direnungkan sejak sekarang. Kalau hampir seluruh generasi maunya instan, hanya pakai user, terus pengen efisien dan seterusnya. Lalu peradaban ini ke arah mana ini? Sains, teknologi dan sebagainya. Ini gimana? Ini siapa yang ngomong? Asep barangkali Asep. Asep kan anak milenial. Enggak Pak, saya anak enggak ke zaman old. Jadi kan saya lahir pada saat dimana mahasiswa, dimana rakyat lagi menjerit tentang sebuah peradaban birokrasi. Nah, kan sekarang zaman now kan tidak ada namanya keruwetan birokrasi, apalagi di sistem pemerintahan. Tapi dulu saya sudah mengalami itu. Bahkan perbedaan zaman kita dan zaman now dulu. Ya enggak, ini kan tadi cuma menambahkan. Perbedaannya kenapa kok zaman now ini harus serba efisien, serba cepat dan serba instan. Karena melihat yang berada di lingkungan seseorang itu atau di sekitar peradaban zaman now itu semuanya serba teknologi. Nah, di mana serba teknologi itu mengakibatkan harus diproses secara cepat, efisien dan semua harus lengkap di situ. Berbeda dengan zaman old. Zaman old kan bagaimana kita berkreasi, bagaimana kita mencari ide dan bagaimana kita membuat sebuah estetika. Nah, contoh di mana kita dulu itu menulis saja itu sudah bangga, apalagi dengan tulisan Latin yang itu ada
penggabungan satu kata dengan kata yang lain dengan penggabungan itu terlihat sebuah keindahan. Dan syukur-syukur pada saat SD menggambar sebuah huruf Latin itu mendapatkan nilai 90 dari guru itu sudah bangga. Tapi sekarang ini menulis panjang lebar dengan font yang sudah disediakan Microsoft Office itu kan meskipun itu tulisannya beribu bab, tapi kalau kita baca, tapi kalau kita lihat ya membosankan karena tidak ada estetika atau sebuah ide kreatif yang kita ciptakan sendiri. Itu perbedaan zaman now dengan zaman old dulu. Nah terus nanti peradaban mau dibawa kemana, dan nanti ujungnya sebuah peradaban ini akan menjadi apa, itu kan sebuah pertanyaan. Nah mungkin persepsi saya sebuah hal yang nanti akan berubah adalah dimana seseorang tidak lagi membuat sebuah sastra, dan sastra itu sudah dikendalikan oleh teknologi yang itu terdapat sebuah user yang mengendalikan sastra itu, dan orang cuma melihat sastra itu sebagai informasi belaka, tidak sebagai sebuah pedoman atau apapun yang itu sebagai ilmu mereka. Contoh ya tadi sudah disebutkan, sekarang orang lebih memandang komik daripada buku yang itu tulisannya ideologi, terus sejarah dan apalagi tentang buku-buku penelitian. Kan dulu orang suka baca seperti itu, baca majalah, baca koran, baca namanya surat berita, surat kabar. Tapi kan sekarang ini orang-orang lebih suka membaca caption yang ada di Instagram, itu ada tulisannya di gambar, atau melihat sebuah tulisan di Facebook yang itu ada captionnya di bawah gambar. Kalau tidak ada tulisan atau tidak ada salah satu, entah itu gambar atau caption, mungkin orang tidak akan melihat. Nah itu tadi akan mengakibatkan apa? Malfungsi informasi atau salah penafsiran. Makanya banyak zaman now ini sebuah konflik itu terjadi karena misinformasi. Karena informasi yang sekarang ini yang ditangkap oleh mereka adalah informasi secara visual. Makanya kenapa kok orang lebih sering konflik, karena hubungan satu dengan yang lain. Karena ini faktor sosial ya, kita belajar tentang faktor sosial. Hubungan manusia dengan manusia satu dengan manusia yang lain. Kalau ini bertemu secara langsung, kan kita bisa tahu yang dimaksud oleh orang tersebut itu apa. Terus kita memproses secara pemikiran kita ini bagaimana. Berbeda dengan kita bersosial itu menggunakan sebuah media, dan media itu gampang untuk merubah visualisasi atau gambaran seseorang yang satu dengan seseorang yang lain, yang akhirnya mengakibatkan misi itu tadi. Nah, ini peradaban nanti mungkin ya perang dunia ketiga adalah sebuah kejadian di mana sebuah informasi yang itu disampaikan oleh sebuah teknologi yang dimaksudkan oleh orang yang sebelumnya itu A, tapi oleh media dicerna dan secara teknologi itu berubah pemaknaan, maka B akan menanggapi berbeda. Nah, ini akan menjadi sebuah konflik yang itu mungkin akan merubah peradaban atau merubah sebuah masalah yang nanti terjadi hal yang baru. Nah itu apa yang kita harus tanggap, persiapkan ya. Tidak ada yang namanya persiapan, soalnya untuk menghadapi perubahan zaman kita harus merubah diri kita sendiri. Perlukah kita masih menggunakan sebuah tulisan tangan untuk menyampaikan informasi daripada kita membuat sebuah tulisan secara visual? Bagi saya pribadi itu masih perlu, karena itu lebih konkret atau lebih absurd kebenarannya daripada kita mengetik di sebuah alat teknologi yang itu nantinya akan keliru Pak dalam penulisannya, atau istilah zaman now ini adalah typo. Ngomong apa ya istilahnya, ngomong pentol dikira jeroane wong lanang, lah kan lucu kan. Nah itu kan nanti tipe ini yang menjadikan salah persepsi. Ya mungkin Pak Didin bisa menanggapi. Ya, saya paham yang dimaksud Pak Sek.
Tapi ada sisi lain yang harus kita kuat juga, Chef. Jadi ini, saya punya kekhawatiran menyangkut emosi atau rasa. Jadi rasa, estetika rasa, hari ini saya belum bisa meraba rasa ini ke arah mana. Mengingat sastra tidak, kontemplasi ndak, bernalar juga ogah, maunya simple, ringkas, gak ribet, efisien. Kata simple, gak ribet, ringkas, efisien ini sebenarnya kan bahasa-bahasa yang lahir dari otak kiri, otak rasio maksudnya, bukan emosi. Jadi kecerdasan rasio, bukan yang emosional. Nah, kalau gejala atau simptom semacam ini sudah sedemikian meluas ya, kekhawatiran saya adalah kita akan masuk pada sebuah peradaban di mana di dalamnya dihuni oleh manusia-manusia yang garing, yang kering, karena emosionalnya menumpul. Yang mengedepan justru adalah rasionya. Itu pun rasio di tataran yang ini, yang permukaan, bukan yang esensial. Karena rasio yang substansial, yang esensial sudah tidak ada lagi. Rasio yang simple, yang pragmatis, yang isi going lah. Biar hari-hari. Iya. Mungkin ini ya, tahapannya ini di sekitar kita ini masih ketinggalan jauh ini soal tradisi membaca sendiri itu juga belum terbangun gitu di kehidupan masing-masing gitu. Apalagi belum ke tahapan setelah itu menulis. Jadi masih berkutat di hal-hal yang mereka lebih suka mendengar, melihat, dan yaitu kayak ini misalkan tadi balik ke visual tadi, jadi lebih tertarik visual sekarang. Kayak film Harry Potter itu banyak orang yang tahu, padahal film itu juga sebenarnya awalnya dari sebuah novel ya, diadaptasi dari novel, dan nggak banyak yang tahu soal novelnya Harry Potter itu. Mereka lebih tahu filmnya itu. Ya itu jadi ini sih PR-nya itu, gimana itu yang melanjutkan ke tradisi membaca kemudian menulis itu yang Susah. iya. Jadi satu sisi kita dimanjakan oleh adanya media ya. Orang yang dulu kan harus punya diare untuk bisa mencurahkan pengalaman sehari-hari. Dan diare itu orang-orang tertentu aja yang punya kegemaran menulis diare. Itu zaman saya. Nulis surat cinta juga menarik sekali saat itu. So, ketika adrenalin ini berdegup, mengantarkan surat cinta yang kita oleskan minyak wangi itu rasanya luar biasa. Hari ini yang semacam itu sudah tidak ada. Diare hari ini sudah tidak kita ketemu. Kenapa? Karena sudah dimanjakan oleh sebuah media yang kita sebut sosmed itu. Sehingga diarenya adalah sosmed itu sendiri. Kalau mau menulis tentang apa yang kita pikirkan atau kegelisahan hari ini, aktivitas kita hari ini, cukup lewat update status. Itu satu sisi kita seneng karena ada media yang mewadahi seluruh proses kita dalam sehari ini. Satu sisi. Tapi sisi yang lain ini kontradiksi, pengkerdilan. Karena kita menjadi simple tadi, menjadi pragmatis, menjadi ya sekedar user gitu. Nah, lalu kalau memang ini yang terjadi ketika emosionalnya menurun, yang menonjol justru rasio kulitannya itu, maka saya pikir pengawal peradaban itu punya tugas mengembalikan seperti yang Ari bilang tadi ke arah tradisi membaca dan tradisi berlanjut ke arah tradisi menulis. Itu
Tapi apakah mungkin ketika peradaban sudah terlanjur, kita ini mengalami keterlanjuran ya jalannya peradaban, terlanjur canggih di bidang teknologi, tapi tidak diikuti oleh kesiapan mental manusia, sehingga akhirnya yang terjadi semacam ini. Lah, saya punya kekhawatiran bangsa-bangsa tertentu yang meng-create teknologi ini, tetapi juga dibarengi atau diikuti oleh kesiapan mentalitas bangsanya, maka mereka lah nanti justru yang akan mendikte atau menuntun jalannya peradaban ke depan. Nah, bangsa manakah itu? Saya pikir belum kita teliti ya. Tetapi andaikan ada bangsa semacam itu, maka saya bisa memastikan bangsa itulah nanti yang akan memimpin dunia. Jadi mereka mencipta teknologi sekaligus menyiapkan dirinya agar tidak menjadi budak teknologi. Ya kita ini kan menciptakan teknologinya Yanda yang menang. Kan belum kita teliti. Iya. Cuman andaikan ada, Yus, bangsa itu yang akan memimpin. Lah kita berarti menjadi bangsa apa? Silakan ditebak sendiri-sendiri. Kita akan menjadi bangsa apa? Sopo sih? Ais apa sopo? Ais. Bagus. Saris ngomong. Oh iya, wis. Belum tahu saya ke depan bagaimana, karena saya belum bisa meramal masa depan. Prognos. Praduga sementara. Bisa memprognosis. Tapi gini Gus, kita bisa, meskipun prognos ke arah itu belum terang ya, tapi kita bisa meraba begini, cara-cara bersosial sebelum teknologi media informasi ini hadir di tengah kita, dengan sekarang ketika sudah secanggih itu media informasi, cara bersosialnya ini kira-kira gimana? Cara bersosialnya anak sekarang gimana? Ya, itu Pak. Nah, saya. Canggih lah sebiji. Iya. Enggak ngono rek. Kan iki juga ada sebuah gambaran ya. Jadi gimana untuk sekarang ini bersosial dengan perubahan zaman yang sudah canggih saat ini. Ya, kita lihat saja. Kita di samping teman kita yang entah itu dimanapun kan kapanpun ya, itu mungkin pegang HP, lihat Instagram, WA, Facebook, Mobile Legends, dan itu tersinkronisasi sama visualisasi, dan itu bisa mungkin telepon dengan gambar atau gimana ya, mungkin sosialnya seperti itu, berkomunikasinya seperti itu, berbeda dengan yang dulu sebelum sebuah kecanggihan menjajah peradaban manusia. Dulu orang masih ada yang namanya halal bihalal atau yang namanya silaturahmi, kunjungan dan sebagainya macamnya, dan akhirnya sebuah zona sosial yang itu notabene lahir dari manusia itu sendiri itu menjadi rukun gitu loh. Dengan tidak bergantung dengan teknologi, itu dulu itu sudah rukun. Rukunnya gimana ya, kita kalau ketemu orang secara langsung kan kita tahu yang dimaksud orang itu seperti apa, daripada kita berkomunikasi bersosial dengan sebuah alat yang itu nantinya merubah persepsi kita dengan orang yang kita tuju gitu loh. Makanya dengan hal-hal kemajuan teknologi ya kita perlu yang namanya persiapan. Terus tadi ada sebuah pertanyaan, nanti kedepannya nanti seperti apa? Ya kita tidak tahu seperti apa. Soalnya secara lahiriah manusia itu sudah disebut manusia makhluk sosial. Nah, makhluk sosial kalau ya disebut makhluk sosial, dan manusia itu juga punya emosional. Kalau cara komunikasinya ini tidak menyalurkan rasa emosional itu, ya apa daya nanti sebuah persepsi negatif akan lahir di situ dan menimbulkan konflik di situ gitu loh. Ya mungkin besok sebuah media yang menjadi budak para manusia, yang itu nantinya membuat permasalahan yang itu seketika menghentikan peradaban itu. Menghentikan gimana ya, mungkin terjadi perang akhir atau gimana ya, itu tergantung di situ.
Toh banyak sebuah media sekarang digunakan untuk berita-berita yang notabene adalah tendensi, dan di situ media tersebut menginformasikan informasi yang itu sejatinya tidak ada kebenarannya. Atau orang-orang yang sekarang lahir di sini, yang lahir di tahun-tahun ini biasanya nyebutnya hoax atau gimana. Itu di situ. Mungkin kalau kita orang Indonesia tidak bergantung pada teknologi, ya meskipun teknologi sudah merambah ke seluruh pelosok desa, pelosok kota, tapi kita masih berteguh pada prinsip kita yang dulu yang dibangun oleh nenek moyang kita, orang-orang Jawa, orang-orang Indonesia, bangsa Indonesia. Mungkin masih ayam tentrem loh jinawi, tidak ada yang namanya konflik sosial dan bagaimanapun itu, karena emosionalnya tersalurkan. Kalau secara teknologi, bagaimana kita menyalurkan emosional kita? Toh kita tidak bisa berpegang tangan pada saat berkomunikasi, karena orang kalau bersentuhan itu bisa menyalurkan sebuah energi yang itu bisa mengakibatkan tindakan positif yang nantinya itu bisa mensejahterakan sesamanya, seperti itu Pak. Mungkin baik ya, karena ini durasinya udah 1 jam lebih ya, dan memang malam. Saya terima kasih pada Mas Asep, Mbak Ais, Mas Ari, Mas Bagus, dan saya sendiri yang main zaman old. Saya akhiri saja, kurang lebihnya mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi.